Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang biome vegetasi yang ada di Indonesia dan ekologi perilaku hewan. Jadinya simak video kami ya selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang biome vegetasi, di mana biome adalah wilayah geografis yang memiliki sifat iklim dan karakteristik lingkungan yang sama. Sedangkan vegetasi adalah suatu kumpulan komunitas tumbuhan yang hidup bersama-sama di suatu tempat dalam suatu ekosistem. Nah, jadi biome vegetasi adalah suatu wilayah yang luas, jenis tumbuhan yang memiliki iklim relatif seragam. Ciri-ciri bioma yang berkaitan dengan vegetasi. Pertama, vegetasi utama yang mendominasi. Setiap bioma memiliki tumbuhan yang paling banyak dan dominan, yang menjadi ciri khas bioma tersebut, serta mempunyai fauna atau hewan yang unik dan khas di wilayah tersebut. Yang kedua, ada interaksi unsur lingkungan. Pertumbuhan dan distribusi tumbuhan dalam bioma dipengaruhi oleh interaksi unsur lingkungan seperti iklim, tanah, air, dan cahaya matahari. Yang ketiga, wilayah yang luas. Bioma selalu menempati wilayah yang luas dan tidak bisa dibilang bioma jika mencakup area yang kecil. Wilayah yang luas ini memungkinkan terjadinya interaksi yang kompleks antar berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Yang keempat, ada stabilitas. Bioma cenderung stabil dalam jangka waktu yang lama, kecuali jika ada gangguan yang signifikan seperti bencana alam atau perubahan iklim. Stabilitas ini menunjukkan bahwa bioma telah mencapai keseimbangan ekologi dinamis. Yang pertama, ada bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang selalu hijau dan lembab sepanjang tahun, dengan curah hujan tinggi dan suhu stabil. Di Indonesia, hutan hujan tropis bisa ditemukan di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, daerah bagian tengah dan bagian utara. Ciri khas hutan hujan tropis. Yang pertama, curah hujan yang tinggi, lebih dari 2000 mm per tahun. Yang kedua, suhu hangat, mencapai 25-30 derajat Celcius sepanjang tahun. Mempunyai tajuk pohon membentuk kanopi tebal, dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Bioma hutan musim atau hutan monsun tropis. Hutan musim adalah jenis hutan yang pertumbuhan vegetasinya dipengaruhi oleh adanya pergantian musim, khususnya perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Di Indonesia, hutan musim bisa ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Ciri khas dari hutan musim adalah musim kemarau dan hujan sangat berbeda. Tanaman menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Pohon-pohon berjarak cukup renggang. Contoh flora dan faunanya yaitu pohon jati, kapuk, mahoni, rusa, kijang, terenggiling, dan lain sebagainya. Vegetasi hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan hutan vegetasi khas pesisir pantai dengan tanaman yang mampu hidup di air payau dan berlumpur. Di Indonesia, hutan mangrove biasanya bisa ditemukan di pesisir Papua, Sulawesi, Kalimantan. Ciri khas biome hutan mangrove: tumbuh di daerah pantai yang berlumpur, akar napas, tahan terhadap salinitas air laut. Contoh flora dan faunanya yaitu pohon bakau, api-api, ikan gabus, kepiting, biawak, burung bangau. Bioma hutan rawa.
Hutan yang berada di wilayah selalu tenang, air tawar atau payau seperti di sekitar sungai atau danau. Di Indonesia, hutan rawa biasa dijumpai di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah. Ciri khas dari hutan rawa. Yang pertama, tanah basah dan sering tergenang. Akar tanaman menyesuaikan diri dengan air. Kandungan gambut tinggi atau di rawa gambut. Contoh flora dan fauna yang ada di hutan rawa. Yang pertama, pandan rawa, ramin, buaya rawa, ular sanca. Biome savana, padang rumput dan pohon. Biome berupa padang rumput luas dengan pohon-pohon kecil yang tersebar jarang. Di Indonesia, biome savana bisa ditemukan di Pulau Sumba, Timor, Nusa Tenggara Timur. Ciri khas dari biome savana. Yang pertama, curah hujan rendah dan tidak merata. Dominasi rumput dengan sedikit pepohonan. Contoh flora dan faunanya ialah ilalang, akasia, pohon lontar, kuda sumba, kerbau, ular savana, dan lain-lain. Batas-batas biome vegetasi. Yang pertama adalah iklim. Iklim yaitu rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu yang panjang, merupakan faktor utama yang mempengaruhi batas-batas bioma. Yang kedua ada kelembapan. Kelembapan atau kandungan air dalam udara juga berpengaruh penting dalam menentukan jenis tanaman yang dapat bertahan hidup di suatu bioma. Yang ketiga adalah suhu. Suhu atau tingkat panas atau dinginnya suatu wilayah juga berpengaruh pada jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di bioma tersebut. Yang keempat ada curah hujan. Curah hujan atau jumlah air hujan yang terjatuh di suatu wilayah juga menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang. Yang kelima ada zona transisi. Batas antar dua bioma tidak selalu tegas. Terkadang terdapat zona transisi atau ekoton, di mana terjadi perpaduan antar karakteristik dua bioma yang berbeda. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi batas wilayah bioma seperti ketinggian, jenis tanah, dan adanya gangguan alami atau buatan juga dapat mempengaruhi batas-batas suatu bioma. Nah, tadi teman-teman sudah dijelaskan materi tentang biome vegetasi. Nah, sekarang kita lanjut nih penjelasan tentang ekologi perilaku hewan. Nah, simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ekologi perilaku hewan. Namun sebelum kita ke penjelasannya, teman-teman tahu nggak ekologi perilaku hewan itu apa? Nah, ekologi perilaku hewan adalah studi yang dimana kita mempelajari tentang perilaku hewan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ekologi perilaku hewan yaitu mempelajari juga bagaimana hewan itu berinteraksi dengan lingkungan fisiknya ataupun lingkungan biologisnya, serta bagaimana perilaku hewan tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup serta keberhasilan reproduksi mereka. Yang dimana di sini akan dijelaskan apa aja sih aspek yang akan perlu dipelajari dalam ekologi hewan tersebut. Namun itu simak videonya selanjutnya ya. Aspek yang pertama yaitu pencarian makan, yang dimana hewan mencari makan serta memilih makanannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Contohnya itu ada di sapi, yaitu mereka makan rumput, yang dimana itu jenis kebutuhan mereka ataupun jenis makanan mereka. Yang kedua itu adalah interaksi sosial, bagaimana hewan berinteraksi dengan individu yang lain ataupun spesies yang sama dengan spesies yang berbeda, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi keberhasilan reproduksi dan kelangsungan hidup mereka. Ketiga yaitu komunikasi, bagaimana hewan berkomunikasi dengan individu lain melalui berbagai bentuk sinyal seperti suara dan gerakan tubuh mereka.
Yang keempat yaitu pertahanan diri. Bagaimana hewan mempertahankan diri dari predator atau kompetitor, serta bagaimana perilaku hewan tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup mereka juga. Jadinya di sini hewan juga memiliki cara-cara untuk mempertahankan diri mereka dari hewan yang lainnya. Nah, ada yang terakhir adalah migrasi dan diversial, yang dimana hewan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi distribusi dan kelimpahan mereka. Nah, artinya di sini jika mereka di suatu tempat dan tidak ada sumber makanan ataupun untuk kelangsungan reproduksi mereka, mereka akan berpindah ke satu tempat untuk melangsungkan reproduksi ataupun tercukupinya kebutuhan mereka dalam segi makanan dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya ya, yaitu adanya faktor yang mempengaruhi perilaku hewan. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang dimana yaitu seperti faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan ketersediaan sumber daya yang dapat mempengaruhi perilaku hewan itu sendiri. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan biologis, yang dimana faktor-faktor seperti kehadiran predator, kompetitor, ataupun pasangan yang dapat mempengaruhi perilaku hewan. Faktor yang terakhir yaitu genetik, yang dimana faktor genetik dapat mempengaruhi perilaku hewan dengan menentukan kemampuan ataupun kecenderungan mereka untuk mendapatkan pasangan ataupun untuk mencari makanan. Nah, adapun pentingnya kita mempelajari ekologi perilaku hewan, yang pertama adalah memahami interaksi antara hewan dengan lingkungannya, yang kedua adalah mengelola populasi hewan, dan yang ketiga adalah melestarikan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, interaksi antara hewan dengan lingkungannya termasuk ekologi perilaku hewan, entah itu hewan dengan lingkungannya, hubungan hewan dengan lingkungannya, ataupun hubungan hewan dengan lingkungannya untuk melakukan proses kebutuhannya serta reproduksi mereka. Sekian pemaparan kami dari kelompok 4. Semoga materi kami bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. See you.